Hai. Di video kali ini aku mau ngasih sesuatu ke kalian apa yang sudah aku pelajari, bagaimana caranya mengatur segitiga exposure atau yang sering disebut dengan triangle exposure. Segitiga exposure terdiri dari shutter speed, aperture, dan ISO. Cara ini sering digunakan atau banyak digunakan oleh para content creator, filmmaker, dan lain-lain. Langsung saja yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed adalah seberapa cepat kamera kalian menangkap gambar. Rumusnya adalah semakin tinggi shutter speed yang kalian gunakan, maka kamera kalian akan mendapatkan lebih cepat gambar ataupun video. Begitu pula sebaliknya, jika kalian menggunakan shutter speed yang rendah, maka kameramu akan semakin lambat menangkap gambar ataupun video. Dalam penggunaan shutter speed sendiri, ada hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah FPS. Di setiap kamera memiliki FPS yang berbeda-beda. Kameraku ini memiliki FPS tertinggi adalah 60 fps. Rumus dasarnya dari shutter speed ini adalah FPS dikalikan 2, maka hasilnya adalah seberapa besar shutter speed yang akan kalian gunakan. FPS sendiri adalah frame per second. Artinya dalam 1 detik kamera kalian akan mendapatkan seberapa banyak gambar yang dihasilkan. Kembali ke rumus tadi, FPS dikalikan 2, maka hasilnya seberapa besar shutter speed yang kalian gunakan. Kameraku memiliki 60 fps. Jika dikalikan 2, maka hasilnya adalah 120. Maka aku menggunakan shutter speedku adalah 1/120. Jika kalian menggunakan fps 24, jika dikalikan 2, maka hasilnya adalah 48. Maka shutter speed yang kalian gunakan adalah 1/48. Dan begitu pula jika fps kalian 30 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 60. Berarti shutter speed yang kalian gunakan adalah 1/60. Hal lain yang mempengaruhi dari shutter speed ini sendiri adalah adanya motion blur. Jika kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, kalian akan sedikit mendapatkan motion blur. Jika kalian menggunakan shutter speed yang rendah, maka kalian akan banyak mendapatkan motion blur. Motion blur adalah bayangan dari pergerakan kalian. Inilah beberapa sampel video yang aku rekam. Yang kedua adalah aperture. Aperture adalah seberapa besar bukaan lensa pada kamera kalian. Aperture ini dihitung menggunakan f-stop. Untuk melihat aperture kalian, lihatlah pada lensa kamera. Lensa yang kugunakan memiliki aperture 3,5 dan ini memiliki aperture 1.8. Rumus dari penggunaan aperture ini, semakin kecil f-stop yang kalian gunakan, maka bukaan lensa akan semakin besar dan hasilnya akan semakin terang. Sebaliknya, jika kalian menggunakan f-stop yang tinggi, maka bukaan lensa kalian akan semakin kecil, maka hasilnya akan semakin gelap. Kemudian hal lain yang mempengaruhi aperture ini adalah depth of field atau yang sering disebut dengan ruang fokus. Semakin kecil aperture yang kalian gunakan, maka ruang fokus yang kalian dapatkan akan semakin kecil juga. Sebaliknya, semakin besar aperture yang kalian gunakan, maka akan semakin luas pula ruang fokus yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah ISO. ISO adalah seberapa banyak cahaya yang kalian dapatkan dalam mengambil gambar ataupun video. Rumus ISO sendiri ini adalah semakin kecil ISO yang kalian gunakan, maka kalian akan mendapatkan cahaya lebih sedikit, hasilnya akan lebih gelap. Kemudian kalian akan mendapatkan sedikit noise. Jika kalian menggunakan ISO yang lebih tinggi, maka hasil yang kalian dapatkan akan jauh lebih terang, namun akan mendapatkan banyak noise. Jika kalian tidak tahu noise itu apa, noise itu seperti ini. Bagaimana mengkombinasikan 3 faktor ini untuk bekerja sama dengan baik? Biasanya aku akan mengatur ISO aku terlebih dahulu. Aku tidak pernah menggunakan ISO di atas 800. Pernah gunain, mungkin itu akan sangat jarang sekali. Aku sering menggunakan ISO 100 sampai 300. Pada dasarnya aku mengatur kameraku ini adalah ISO-nya selalu di angka 100. Setelah aku mengatur ISO, aku baru mengatur shutter speedku berapa. Aku akan mengatur shutter speedku terlebih dahulu 1/125. Kemudian yang terakhir baru mengatur apertureku berapa. Karena di aperture ini sendiri aku akan mengatur seberapa besarkah atau seberapa kecilkah ruang fokus yang akan aku ambil. Mungkin cukup sampai di sini videoku kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.